ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Oke, salam Kak Theo. Shalom Kak Denis. Salam Kak Denis. Oke, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Semangat dong ya. Oke, Semangat. ayo bangkit berdiri semuanya yang ada di rumah. Kita akan naik satu pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dan Yesus kita adalah Allah yang berkuasa, Amin. yang sanggup mengalahkan kuasa iblis, dan dia juga selalu memberikan kesembuhan dan kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Ayo adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekarang kita mau angkat satu pujian, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah menara kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Halo adik-adik Victory Kids, selamat hari Minggu. Ya, berjumpa lagi kita dalam ibadah Victory Kids di kelas Madya dan Tunas Remaja. Nah, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa.
Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan pada minggu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah bersama Tuhan, boleh berkumpul bersama Tuhan walaupun secara online Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan hadirat-Mu selalu ada di antara kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberkati hati kami Tuhan menjadi hati tanah hati yang subur, yang siap ditaburi benih firman-Mu, dan berkati hamba-Mu ini Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya benar Tuhan Yesus setiap firman yang disampaikan adalah daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah adik-adik semua, kita review ya pelajaran minggu lalu. Nah, pelajaran minggu lalu kita belajar tentang seorang perempuan Moab. Nah, siapa namanya perempuan Moab tersebut? Perempuan Moab tersebut punya mama mertua namanya Naomi. Nah, ya benar perempuan Moab tersebut namanya adalah Ruth. Dia tetap ikut sama Naomi walaupun keadaannya Ruth adalah seorang janda. Jadi suaminya sudah meninggal gitu ya. Dan hal yang paling berkesan dari Ruth di minggu lalu adalah ketika Ruth mendeklarasikan imannya kepada Tuhan dan kepada Naomi bahwa bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Jadi Ruth mengakui sama Naomi bahwa Ruth akan mengikuti Naomi, dan Allah yang Naomi sembah yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah kita semua juga, itulah yang akan disembah oleh Ruth. Nah, tema hari ini kita akan mendengarkan firman tentang Allah memelihara kehidupan Ruth. Nah, nas Alkitabnya diambil dari Ruth pasal 2. Jadi semua ayat Alkitab di Rut pasal 2 itu akan menjadi tema kita hari ini. Oke. Nah, jadi kita tadi udah dengar ya reviewnya bahwa Rut mengikuti Naomi dengan yakin, dan Rut bilang bahwa Rut akan menyembah Allah yang disembah juga oleh Naomi, yaitu Allah yang kita sembah juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, suatu saat ketika mereka pulang dari Mesir ke Bethlehem, karena Naomi berasal dari Bethlehem, Ruth di Bethlehem itu mulai musim menuai jelai. Nah, apa sih jelai itu? Jelai itu adalah semacam gandum tapi versi lebih murahnya. Jadi jelai itu adalah makanan untuk kaum kurang mampu di Israel. Nah, jadi ketika tahu bahwa sudah musim menuai jelai, Ruth punya inisiatif bahwa kita harus menyambung hidup dan Ruth harus mencari pekerjaan. Jadi akhirnya Ruth meminta izin kepada Naomi untuk memungut jelai. Nah, di sini Ruth bilang sama Naomi bahwa izinkan aku memungut jelai di ladang untuk menyambung hidup kita gitu. Dan Naomi mengiyakan mengiyakan permintaan Ruth tersebut gitu. Dan akhirnya Ruth memungut jelai di ladang seorang yang bernama Boas. Nah, Boas ini ternyata adalah saudara dari Elimelek. Elimelek itu kalau kalian ingat adalah suami dari Naomi gitu. Jadi Elimelek sudah meninggal, Naomi pulang ke Bethlehem, dan ternyata Ruth memungut jelai di ladang milik Boas yang ternyata adalah saudara dari Elimelek gitu. Nah, di situ setelah sampai di ladang, Ruth minta izin sama penyabitnya dan mulailah Ruth untuk memungut jelai. Nah, di Israel sana ada peraturan seperti ini. Jadi ketika ada musim menuai itu kan kalau di sana, kalau kita mungkin seperti padi itu disabit kalau di sana. Nah, berkas-berkas yang jatuh di sisi jalan, berkas-berkas yang jatuh yang nggak keambil, nggak ketampung di tampungan mereka, itu boleh dipungut oleh orang-orang kurang mampu di Israel. Jadi Allah sudah mendesain sedemikian rupa supaya orang Israel yang kurang mampu juga masih bisa dapat makanan gitu. Jadi hasil panenan mereka yang berjatuhan itu boleh diambil oleh orang susah. Nah, di sini Ruth melakukan hal tersebut. Jadi Ruth itu sengaja mengumpulkan jelai dari penyabit-penyabit jelai di ladang milik Boas. Nah, ketika Ruth lagi memanen gitu ya, memungut jelai, datang tuan tanahnya, datang Boas. Nah, Boas itu nyapa sama
karyawannya gitu, sama penyabit-penyabitnya. Eh, Tuhan kiranya menyertai kamu. Dan si penyabit-penyabitnya bilang sama Boas, Tuhan kiranya memberkati engkau ya Tuhan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Boas pada zaman itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam salamnya Boas memberkati penyabit-penyabitnya, dan penyabitnya pun memberkati balik Boas gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Boas adalah orang yang taat sama Tuhan, dan kita juga bisa belajar gitu dari sikap Boas tersebut, bahwa tutur kata kita, sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari juga itu menggambarkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita anak Tuhan atau yang lain gitu. Jadi dari sini tutur kata Boas itu memberkati penyabit-penyabitnya itu menjadi teladan buat kita gitu ya. Nah, di sini ketika Boas datang ke ladang, dia melihat sekeliling, kemudian dia lihat, oh ada penyabit, ada pemungut jelai nih baru. Siapa ya kira-kira pemungut jelainya? Nah, Boas nanya sama penyabitnya, itu yang mungutin jelai di situ siapa? Kata Boas. Dan penyabitnya bilang, oh itu adalah perempuan Moab namanya Ruth. Dia ikut sama Naomi yang baru pulang dari Mesir ke Bethlehem gitu, dan dia memungut jelai untuk makanan mereka. Nah, di sini akhirnya Boas berbicara sama Ruth gitu. Boas berbicara sama Ruth. Boas mengizinkan dengan pasti bahwa Ruth boleh memungut jelai di ladangnya Boas. Bahkan Boas bilang bahwa udah kamu nggak usah cari ladang lain, di ladang aku aja, dan ikutin penyabit-penyabit perempuan biar kamu nggak disusahi oleh penyabit-penyabit yang lain gitu. Jadi diam aja dekat-dekat penyabit perempuan, dan kalau kamu capek ada ada tempayan-tempayan berisi air, kamu tinggal cedok aja, tinggal ambil minum gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa Allah sangat berkuasa untuk memelihara umatnya yang percaya sama dia gitu ya. Jadi di sini Allah memakai Boas untuk memberkati Ruth. Allah memakai Boas untuk menjaga kehidupan Ruth dan Naomi. Nah, setelah itu setelah mendengar hal tersebut, Ruth kaget kan. Ruth kaget, dan akhirnya Ruth itu bersujud sampai ke tanah. Kemudian dia bertanya pada Boas, kita baca bareng-bareng ya di Alkitab di Rut 2 ayat 10. Kita baca di Rut 2 ayat 10. Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing. Nah, jadi di sini Ruth bilang sama Boas, kenapa engkau baik banget sama saya kan orang asing gitu, karena Ruth tahu diri dia orang Moab bukan orang Israel gitu kan. Ya udah, dan akhirnya di situ Boas menjawab sama Naomi bahwa Boas sudah mengetahui semua yang dilakukan oleh Ruth kepada Naomi, dan Boas juga tahu bahwa Ruth pun beriman sama Allahnya orang Israel gitu. Jadi di situ Boas tahu bahwa aku harus memberkati engkau seperti itu. Dan kita baca bareng ya di Rut 2 ayat 12. Boas berdoa bagi Ruth, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi Boas sungguh menunjukkan kasih karunia daripada Tuhan kepada Ruth, dan bilang bahwa Ruth boleh berlindung sama Boas karena Ruth sudah memilih Tuhan Allah Israel sebagai Tuhannya, dan dapat berlindung di bawah kepak sayapnya gitu. Jadi di sini Boas menjadi perpanjangan tangan bagi Tuhan kepada Ruth untuk memberkati Ruth dan Naomi gitu ya. Dan akhirnya jam makan siang sampai. Nah, Boas mengajak Ruth untuk makan siang beserta dengan penyabit-penyabitnya. Jadi Ruth akhirnya duduk bareng dengan penyabit-penyabit perempuan. Boas juga ada di situ, dan mereka makan. Bahkan di Alkitab dicatat makanannya pun masih bersisa gitu. Dan akhirnya
dan akhirnya Ruth juga melanjutkan kembali untuk memungut jelai. Nah, sambil memungut jelai, Boas berpesan kepada para penyabit-penyabitnya semua bahwa biarkan Ruth memungut jelai, bahkan Ruth diperbolehkan memungut jelai yang masih ada di dalam berkas-berkasnya. Jadi Ruth boleh mengambil jelai yang masih utuh, bukan yang jatuh di tanah. Dan juga bahkan si pemungut-pemungutnya harus sengaja sedikit sengaja menjatuhkan jelai-jelai yang sudah dikumpulkan ke tanah, biar itu diambil sama Ruth gitu. Dan Ruth tetap setia memungut jelai. Nah, ketika waktu pulang, Ruth pulang kepada Naomi, dan ketika dibuka mereka berdua kaget, Ruth dan Naomi kaget bahwa mereka bisa ngumpulin jelai sampai 1 eva. Nah, 1 eva itu kurang lebih 22 liter. Jadi ada 22 liter jelai di rumahnya Naomi gitu. Nah, di situ Naomi nanya, kepada siapa engkau bekerja? Oh, aku bekerja sama orang Israel namanya Boas, kata Ruth. Oh gitu, kata Naomi, diberkatilah dia gitu ya, kiranya diberkati Tuhan yang sudah membolehkan engkau memungut jelai. Nah, di situ juga Naomi bilang sama Ruth bahwa sebenarnya Boas itu masih saudaranya Elimelek, yaitu saudara dari suaminya Naomi gitu. Nah, di situ dalam budaya orang Israel ada budaya atau hukum budaya yang bilang bahwa kalau ada suami yang meninggal, laki-laki yang meninggal dan meninggalkan janda, nah keluarga dari suami tersebut juga harus bisa menebus si janda tersebut atau menolong janda tersebut. Jadi dalam kasus ini Boas itu memang harus menolong Naomi. Nah, adik-adik, kita ingat juga gitu bahwa sebenarnya kita sebagai orang berdosa itu sebenarnya perlu ditebus. Ditebus oleh siapa? Ditebus oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang menebus kita melalui Tuhan Yesus. Allah yang adalah Tuhan menjadi manusia dengan kasih-Nya untuk menebus kita orang-orang berdosa supaya kita dapat kembali berhubungan sama Tuhan gitu, supaya kita dapat dipulihkan, kita lepas dari hukuman dosa gitu. Dan kita tahu bahwa dari penebusan Tuhan juga berkat dan penyediaannya pun tersedia bagi kita gitu. Jadi pemeliharaan Tuhan bagi kita juga ada gitu. Jadi selama kita lagi masa pandemi seperti ini, jangan takut, tetap taruhkan iman dan percayamu sama Tuhan Yesus gitu ya. Dan akhirnya Ruth tetap memungut jelai di ladangnya Boas, dan akhirnya Ruth tetap hidup bahagia sama Naomi. Nah, sekian untuk firman Tuhan pada minggu hari ini, dan ayat hafalannya kita ambil dari 1 Petrus 5 ayat ke-7. Biar ini juga menjadi deklarasi iman kita ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Ya, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu, kami udah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Allah yang penuh kuasa untuk memelihara kami. Ajar kami Tuhan boleh terus menaruh harapan sama Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan hidup kami selalu ada dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat papa mama kami Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin masih bekerja, Engkau yang memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan pandemi ini masih ada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan penyertaan-Mu, penyediaan-Mu selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang mari kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, juga kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menerima
menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Ya, terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Allah akan menjawab aku. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Dadah. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Terima kasih. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Bye-bye. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Terima kasih. Lukas 19 Lukas 19 ayat ayat 38a. 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Lukas 19 Lukas 19 ayat ayat 38a. 38a. Diberkatilah Diberkatilah dia yang datang dia yang datang sebagai raja sebagai raja dalam nama Tuhan. dalam nama Tuhan. Dadah. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Lukas 19 Lukas 19 ayat 38 38a. Diberkatilah Diberkatilah dia dia yang datang yang datang sebagai raja sebagai raja dalam nama Tuhan. nama Tuhan. Terima kasih. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Amin. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berserulah kepada Allah, dan Tuhan akan menjawab aku. Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan.
Amin. Makasih. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menjawabku.